Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ulas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Kali ini Hosea akan membahas mengenai Lunyu, Wei Zeng Bian, Di 12 章, Wei Zeng Bian bab ke-12. Di 12 章, 主曰, 君子不惧. Kata Konfusius, seseorang yang terhormat bukanlah seperti sebuah alat, yang penggunaannya spesifik serta terbatas. Seorang pembina yang mempelajari jejak Buddha harus mempunyai banyak macam bakat. Tidak boleh hanya mempunyai satu hal saja. Pertama-tama, seorang pembina diri harus mengerti kasih. Mengapa seorang pembina diri harus mengerti kasih terlebih dahulu? Karena apabila seorang pembina diri hanya mementingkan diri sendiri, maka pembinaan dirinya belum bisa dikatakan sempurna. Dikarenakan seorang pembina diri belajar mengenai jejak-jejak para Buddha, di mana para Buddha belajar pembinaan diri, belajar mengenai kasih terlebih dahulu. Setelah mengerti mengenai kasih, para Buddha merealisasikannya dengan menolong umat manusia, bagaimana agar bisa terbebas dari penderitaan di dunia ini. Dan jalan yang ditempuh oleh para Buddha untuk merealisasikan kasih sayang ini atau kasih tidaklah mudah. Mengapa kita bisa tahu jalan yang ditempuh atau dilakukan oleh para Buddha sangatlah tidak gampang? Di sini kita bisa melihat kisah atau riwayat yang dituliskan di dalam buku-buku perjalanan dari para Buddha untuk menyebarkan cinta kasihnya kepada manusia. Yang kedua, kita harus belajar mengenai moralitas. Setelah kita mengerti dan mempunyai sifat cinta kasih yang telah kita kembangkan, berikutnya adalah moralitas. Mengapa kita harus belajar moralitas? Karena di dalam moralitas ini ada banyak sekali perilaku-perilaku yang harus kita laksanakan dalam mempraktekkan jalan kebenaran. Dikarenakan sekarang waktu yang sudah sangat mendesak, maka setelah kita mendapatkan jalan ketuhanan, kita melakukan pembinaan diri, maka kita seorang pembina harus bisa menolong umat manusia dengan merealisasikan atau mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dari jejak-jejak para Buddha. Mengenai moralitas, apa saja yang perlu kita pelajari dan apa saja yang harus kita praktekkan. Di dalam kitab Lunyu banyak mencatat mengenai moralitas yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah pertama-tama yaitu tekad. Mengapa kita harus mempunyai tekad terlebih dahulu? Kita harus mempunyai tekad yang bulat dan teguh. Konfusius pernah berkata, teguh dan tidak pandai bersilat lidah dekat dengan kasih. Beliau pun berucap, kita sebagai seorang pembina diri mempunyai tekad pada Tao atau jalan ketuhanan, sudah berpijak pada budi pekerti. Yang berikutnya, yang kedua adalah rasio. Cara kita berpikir. Cara kita berpikir harus pandai berpikir secara logika dan jujur. Konfusius pun pernah berkata, bila aku jelaskan kepada seseorang salah satu sudut dari masalah, dia masih tidak mengerti tentang 3 sudut lainnya. Penjelasanku tidak kuulangi. Beliau pun pernah berucap, pengetahuan harus luas, telaah harus teliti, berpikir harus hati-hati, memilah harus jelas, melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh dan jujur. Maka itu kita tidak boleh ikut-ikutan dan membeo saja. Mengapa di sini dikatakan kita berpikir harus dengan jujur dan kita harus berhati-hati dalam melakukan tindakan ya. Dan di sini kita juga tidak boleh membeo atau ikut-ikutan kepada apa yang dikatakan orang lain. Kita harus mempunyai prinsip kita sendiri. Kita apabila menemukan suatu masalah yang ada, kita harus menelitinya.
berpikir terlebih dahulu. Apakah masalah yang ini sesuai dengan jalan kebenaran, dan juga kita harus bersungguh-sungguh dan jujur memutuskannya. Tidak boleh kita memutuskan segala sesuatu hanya apa yang dikatakan orang lain. Ini yang dinamakan ikut-ikutan. Tetapi kita memutuskan sesuatu dengan kebenaran, dengan hati-hati, haruslah dengan jelas. Jadi di sini apabila kita melihat orang yang dibenci banyak orang, belumlah tentu jahat. Harus teliti terlebih dahulu. Orang yang disenangi banyak orang juga belum tentu dikatakan baik. Kita harus teliti terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh menganggap, wah dia orang yang jahat, kita langsung labelnya orang jahat. Terus kita melihat, wah dia sangat baik sekali ya, banyak melakukan kebaikan, kita langsung melabel orang tersebut orang yang baik. Tetapi kita harus meneliti terlebih dahulu, apakah orang tersebut benar-benar jahat ataukah orang tersebut benar-benar baik. Inilah yang dinamakan dengan bijaksana. Jadi orang dulu mengatakan pendapat yang menyesatkan dan gosip akan berhenti pada orang yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, perasaan. Kita sebagai seorang pembina diri harus belajar mengembangkan sifat kasih sayang. Kita harus mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Nabi Konfusius pernah berkata, orang yang berhati pengasih mampu mengasihi orang lain. Muridnya pun celup berucap, orang yang pengasih mampu membuat orang lain mengasihi dirinya. Yuan Yuan, salah satu murid terbaik dari Nabi Konfusius, pun pernah berkata, seorang pengasih tahu diri. Orang yang tahu diri pasti mampu mengasihi orang lain. Seorang pengasih dicintai orang selamanya. Seorang yang berbudi luhur, kekhawatiran orang dijadikan kekhawatirannya. Kegembiraan orang lain dijadikan kegembiraannya. Jadi, kita harus mengembangkan sifat kasih ini. Kita harus menjadikan kekhawatiran orang lain menjadi kekhawatiran diri kita, yaitu dengan berpikir bagaimana caranya agar orang tersebut bisa terbebas dari kekhawatiran, atau kita mencari cara bagaimana orang bisa menjadi bahagia. Apabila orang tersebut sudah bahagia, kita menjadikan kebahagiaannya menjadi kebahagiaan diri kita juga. Yang berikutnya, keempat, pembinaan diri. Kita sebagai seorang pembina diri harus belajar bagaimana cara kita bertindak. Kita bertindak harus sopan, hormat, dan toleransi. Kata Konfusius, bila setiap orang mampu mengendalikan diri dan berperilaku sopan, dunia akan kembali ke pangkuan kasih. Di suatu saat, murid dari Nabi Konfusius cekung bertanya mengenai kasih kepada Nabi Konfusius. Lalu Nabi Konfusius berucap, di luar rumah, perlakukanlah orang lain seperti tamu agung. Memperkerjakan orang, perlakukanlah dengan penuh hormat. Hal yang kita sendiri tidak senang, jangan lakukan kepada orang lain. Kita tidak boleh melakukan hal yang kita tidak sukai kepada orang lain, dikarenakan kita sendiri saja tidak menyukainya. Lalu dalam buku Ajaran Agung pun dikatakan atau tercatat, dari penguasa sampai rakyat biasa seharusnya mengutamakan pembinaan diri. Mengce pun mengatakan, semua kemudahan tersedia untuk kita. Perlakukanlah dengan tulus hati, dengan penuh kegembiraan. Perilaku memaafkan dekat dengan rasa kasih. Di sini mengapa kita menggunakan ujangan atau perumpamaan dari Nabi Konfusius? Dikarenakan Nabi Konfusius mengajarkan kita bagaimana cara kita harus mempunyai kasih sayang. Bagaimana cara kita bisa mengasihi orang lain. Inilah yang dinamakan dengan mengembangkan sifat cinta kasih kita kepada sesama manusia atau orang banyak. Yang berikutnya, kelima, belajar. Kita sebagai seorang pembina diri harus rajin dalam belajar dan juga disiplin.
kita boleh mempelajari hal lainnya selain belajar mengenai pembinaan diri. Contohnya belajar teknologi. Kita mempelajarinya, tentunya apa yang kita pelajari juga harus kita pilah atau kita menyaringnya kembali. Apa yang kita pelajari, apakah sudah sesuai dengan pembinaan diri kita? Kalau sesuai dengan pembinaan diri kita, kita boleh meneruskannya. Tetapi apabila tidak sesuai dengan pembinaan diri kita, maka kita tidak boleh meneruskannya. Nabi Konfusius mengatakan, belajar sambil dipraktekkan, bukankah akan bahagia? Kita berpengetahuan luas, tetapi terkendali di dalam kesopanan. Memang bila seorang yang berpengetahuan luas tidak terkendali, mungkin saja dia akan menjadi domba yang sesat. Di sini kita diberitahu bahwa kita sebagai seorang pembina diri, belajar sesuatu harus sesuai dengan ketatasusilaan atau kesopanan, sesuai dengan pembinaan diri kita. Setelah kita mempelajarinya dengan baik, kita bisa menyaringnya atau menelaahnya. Wah, ini adalah pelajaran yang berguna untuk kita. Kita boleh melanjutkannya. Orang mengatakan bahwa pembinaan diri adalah hal yang kuno. Sebenarnya pembinaan diri bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Setelah kita melakukan hal yang baru, kita bisa masukkan ke dalam pembinaan diri kita. Inilah yang dinamakan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perlu kerja keras kita dalam belajar dan disiplin. Dikarenakan belajar adalah hal yang penting, yang sangat penting juga untuk melakukan penyebaran jalan ketuhanan. Yang berikutnya keenam, keterampilan dan profesi. Kita harus mengetahui, sebagai seorang pembina diri, harus mengetahui apa keterampilan atau bakat yang kita miliki dan profesi apa yang kita tekuni. Setelah kita tahu bakat apa yang kita miliki, keterampilan apa yang kita punyai, kita boleh mempraktekannya dengan membagikannya kepada orang lain. Apalagi kita mempunyai banyak keterampilan di banyak atau di berbagai bidang. Ini merupakan keistimewaan terhadap diri kita sendiri. Kita bisa mempunyai banyak keterampilan dan membagikannya kepada orang lain. Bukankah ini merupakan jasa pahala yang dapat kita lakukan? Yang dapat membantu orang lain. Maka dari itu, keterampilan juga sangat penting dalam pembinaan diri kita, dalam pengembangan bakat yang kita harus miliki. Yang berikutnya, ketujuh, memperlakukan orang lain dengan hormat, toleran, dapat dipercaya, responsif, murah hati. Konfusius berkata, orang yang mampu melakukan 5 prinsip tersebut di atas, dia adalah orang yang penuh kasih. Beliau pun menguraikan lebih jelas kelima prinsip itu sebagai berikut. Sikap hormat tidak mengundang pelecehan. Toleran akan meraih dukungan orang banyak. Sifat dapat dipercaya akan mengundang pelimpahan tugas. Orang yang responsif mudah memupuk jasa. Orang yang murah hati mampu mempekerjakan orang lain. Banyak sekali keuntungan yang didapat apabila kita mampu mengembangkan rasa hormat, toleran, dapat dipercaya, responsif, dan murah hati. Yang berikutnya ke-8, hubungan di dalam keluarga dan sanak famili. Kita sebagai seorang pembina diri harus mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga kita dan famili kita. Berbakti kepada orang tua dan rukun sesama saudara adalah pokok dari cinta kasih. Jadi di sini kita melakukan pembinaan diri harus dimulai dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita ingin melintasi orang lain untuk melakukan kebaikan, pasti orang lain tersebut akan melihat kepada diri kita. Hubungan apa yang kita punyai? Hubungan yang kita punyai dengan keluarga kita. Apakah hubungan baik ataukah hubungan buruk? Kalau kita mempunyai hubungan baik dengan orang lain, tetapi kita tidak mempunyai hubungan baik dengan
keluarga kita, mereka akan berpikir, bagaimana orang tersebut bisa mengayomi saya untuk melakukan kebaikan, sedangkan dia sendiri saja tidak mampu berhubungan baik dengan keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan keluarga haruslah kita bina dengan sangat baik sekali. Dari kesemuaan ini, beberapa prinsip yang dituturkan di atas, meskipun sangat sederhana, tapi cakupannya sangat luas sekali. Ini terbukti bahwa ajaran Konfusius itu sangat luas, teliti dan lengkap. Menurut Konfusius, seseorang bila ingin mencapai tingkat penuh kasih dalam hatinya, kepribadiannya harus terpelihara dengan baik dari berbagai aspek. Kelakuannya harus mencerminkan kebajikan yang luhur. Bila hanya tutur kata yang baik, tapi di lain segi kurang, orang itu belum mencapai tingkat yang penuh dengan cinta kasih, karena kepribadiannya belumlah sehat. Kita sebagai seorang pembina diri tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan pribadi kita sendiri, tidak mempedulikan kepentingan orang banyak. Kita harus peduli terhadap ketertiban masyarakat, seperti dalam wadah ketuhanan. Kita setelah mempelajari cinta kasih dan moralitas, kita juga harus mempunyai keahlian yang lain di dalam wadah ketuhanan. Contohnya seperti mempunyai keahlian dalam tata cara sembahyang. Kenapa kita harus mempunyai keahlian dalam tata cara sembahyang? Karena tata cara sembahyang ini adalah cara kita bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita menguasai tata cara sembahyang, kita juga bisa banyak sekali melakukan jasa pahala di dalamnya. Kenapa bisa demikian? Dikatakan demikian, kita bisa melakukan jasa pahala. Karena apabila ada orang yang ingin memohon jalan ketuhanan, kita dapat membantu proses memohon jalan ketuhanan tersebut. Kita dapat menyebarkan yang namanya jalan ketuhanan. Setelah kita mempelajari tentang kasih sayang dan moralitas, lalu kita mempraktekannya dalam kehidupan pembinaan diri kita. Bukankah ini yang dinamakan dengan mempunyai sekali banyak bakat yang dimiliki oleh seorang pembina diri, bukan hanya di dalam satu hal, tetapi hampir mencakup semua bidang. Demikianlah dharma yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kesulitan yang kita alami dan bencana pada saat sekarang ini cepat berlalu, dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.